الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dikumpulkan dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu agama adalah ibadah. Dan ibadah kita tidak terputus sampai kematian menjemput kita. Maka bagaimanapun keadaan kita sekarang, kondisi kita yang sekarang kita sedang mengalaminya dengan merebaknya wabah virus corona COVID-19 tidak membuat kita putus dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk beribadah sampai kematian menjemput kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian itu datang kepadamu. Dan termasuk ibadah adalah menuntut ilmu. Maka kita tidak boleh putus dari belajar, dari menuntut ilmu bagaimanapun keadaan kita yang kita alami saat ini dengan merebaknya virus corona di sekitar kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak samar bagi siapapun tentang kondisi kita pada hari-hari ini. Tentang kondisi alam dunia yang sekarang sedang diuji dengan merebaknya COVID-19, virus corona. Keadaan yang tentunya Al-Quran, hadis Rasul SAW tidak melupakan perkara ini. Islam sebagai agama yang lengkap tidak sedikit pun meninggalkan perkara yang dibutuhkan manusia kecuali sudah dijelaskan oleh Islam. Karena agama kita adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kamu wahai Muhammad agamamu. Jadi agama Islam agama yang sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan ku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian. Maka tidak ada satupun perkara yang dialami oleh manusia dari perkara yang sifatnya nawazil, kontemporer, kekinian, kecuali Islam sudah menjelaskan. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38, "Ma faradna fil kitabi min syai'." Tidaklah kami alpakan, tidaklah kami lupakan sedikit pun satu perkara di dalam Al-Quran. Artinya, peristiwa apapun yang dialami manusia di alam semesta ini, Al-Quran sudah memberikan petunjuk. Hadis Nabi sudah memberikan petunjuk. Tinggal kita bagaimana mau kembali atau tidak kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi SAW. Atas dasar inilah
Dengan memohon taufik kepada Allah, mulai hari ini setiap Sabtu pagi insya Allah kami akan menjelaskan hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan COVID-19. Bagaimana tinjauan fikih terhadap merebaknya wabah virus corona ini, hal-hal yang berhubungan dengan fikih dari toharoh, sholat, puasa, zakat, atau idul fitrinya, ya. Karena berita-berita sudah tersebar, sebuah ormas menyerukan bagaimana kalau sholat taraweh di rumah, sholat idul fitri juga di rumah bersama keluarga. Nah, nanti kita akan bahas hukum-hukum fikih seputar COVID-19. Namun sebelum kita membahas hukum fikih seputar atau yang berhubungan dengan virus corona, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemimpin kita, kepada pemerintahan kita, pemerintahan di negara yang kita cintai, negara Indonesia, atas usaha yang telah dikerahkan oleh pemerintah dalam menangani wabah corona ini. Usaha mereka patut kita syukuri, usaha mereka patut kita berikan apresiasi. Terlebih lagi kepada tenaga medis yang menjadi garda paling depan dalam menangani virus corona, kita ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kita menghargai dan kita memberikan apresiasi yang besar karena mengurusi masalah ini bukanlah perkara yang mudah, menyangkut nyawa orang banyak, ya. Sehingga ketika ada orang yang mengurusi dengan baik, kita dukung, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita pun sebagai kaum muslimin saling tolong-menolong untuk mensukseskan agar virus corona ini segera hilang dari negara yang kita cintai ini. Ya. Baik, dengan mohon tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembahasan hukum-hukum fikih seputar virus corona. Yang pertama, tinjauan sikap seorang muslim secara tinjauan syariat dalam menghadapi virus corona. Sikap seorang muslim, penulis rahimahullah, perlu kami beritahukan terlebih dahulu, yang kami jadikan panduan dalam pembahasan hukum fikih seputar virus corona adalah sebuah risalah yang berjudul Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Biwabai Corona. Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Biwabai Corona. Hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan wabah corona. Ditulis oleh Ustadz Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih, Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih. Beliau, penulis buku ini, adalah min abrozi talamid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau termasuk murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang paling menonjol, terutama dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih. Beliau, Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaikih, tinggal di Buraidah, di provinsi Qasim, bagian negara Saudi Arabia. Dan alhamdulillah kami sendiri pernah menjumpai beliau. Ya, kami pernah bertemu dan berjumpa dengan beliau, bahkan kami menjadi penerjemah dari muhadarah atau ceramah yang disampaikan oleh Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaikih, yaitu tepatnya ketika musim haji, ketika tahun 2009-2008, ya. Kalau tidak salah ingat, 2008-2009 kami bertugas sebagai penerjemah di Kementerian Agama Saudi Arabia, dan salah satu tugasnya menerjemahkan ceramah-ceramah syekh yang bertugas. Dan waktu itu yang ceramah adalah Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaikih, yaitu penulis buku ini. Dan alhamdulillah kami yang ditunjuk untuk menjadi penerjemahnya. Dan beliau memang pakar dalam bidang fikih. Banyak sekali karangan-karangan beliau yang berhubungan dengan fikih, dan diantaranya adalah buku yang ada di hadapan kita sekarang, Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Bi Virus Corona. Hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan virus corona.
Mauqif seorang muslim atau sikap seorang muslim, penulis rahimahullah mengatakan al-mauqifus syar'i lil muslimi fi hadhihi nazilah. Sikap seorang muslim secara tinjauan syariat terhadap wabah corona. Al-mauqifus syar'i lil muslimi fi hadhihi nazilah arju'u ila kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ma yali. Awalan an yakuna muttabi'an li ta'limati sadirati anil jihati rasmiyah lianna hadhihi ta'limati tata'allaqu bi umumin nas wa ma yata'allaqu bi umumin nasi min qadaya wa ahkamin innama masdaruha waliyu amril muslimin. Penulis rahimahullah mengatakan sikap seorang muslim secara tinjauan syariat dalam menghadapi wabah virus corona adalah kembali kepada Kitabullah Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Maka wajib bagi setiap muslim dalam menyikapi virus corona ini, yang pertama hendaklah mengikuti at-ta'limat as-sadirah anil jihati rasmiyah, pengumuman-pengumuman, informasi-informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Karena informasi ini berhubungan dengan manusia secara umum, dan apa yang menjadi perkara yang berhubungan dengan manusia secara umum berupa hukum-hukum, maka sumbernya adalah waliyu amril muslimin, yaitu pemerintah kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sikap yang pertama seorang muslim dalam menghadapi virus corona, yang pertama hendaklah dia menerima informasi yang berhubungan dengan wabah corona ini dari lembaga yang resmi, dari lembaga pemerintah. Karena informasi dari lembaga yang resmi bisa dipertanggungjawabkan. Adapun informasi, pemberitahuan, berita-berita bukan dari lembaga yang resmi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa wabah corona ini kan menyangkut nyawa hidup orang banyak. Maka kita tidak boleh sembarangan menyebarkan informasi atau berita bukan dari sumber yang bisa diyakini kebenaran validitas beritanya. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka sungguh sangat disayangkan berita-berita yang tersebar di media sosial, seliweran, ya kesana kemari, berita-berita yang tidak ada sumber yang jelas. Berita-berita yang hanya isinya menakut-nakuti manusia, membuat manusia semakin khawatir. Maka kalau perkara itu berhubungan dengan manusia secara umum, kembalikan, kata penulis, kepada pemimpin kaum muslimin. Ini sikap yang harus kita kedepankan. Dan ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip taat kepada pemimpin yang diperintahkan oleh Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Terlebih lagi apabila berita itu menyangkut keamanan, rasa takut manusia, maka jangan asal mengambil berita, tapi ambillah dari berita yang resmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila telah datang kepada mereka sebuah berita yang berhubungan dengan keamanan atau rasa ketakutan, maka mereka akan menyebarluaskannya, akan menyebarkannya. Andaikan mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri, para pemimpin di antara mereka, tentu orang-orang yang akan mencari kebenaran berita tersebut akan mengetahuinya. Lihat kata Allah, kalau telah datang kepadamu sebuah berita yang menyangkut berhubungan dengan keamanan atau rasa takut, jangan langsung disebarkan begitu saja. Sekarang ini semua orang berbicara tentang wabah virus corona, padahal bukan ahlinya, bukan bidangnya, ya, hanya sekedar informasi-informasi yang tidak jelas.
Maka andaikan manusia menyadari kemampuan dirinya, siapa saya? Kemudian dia menyadari kapasitas kemampuannya, siapa saya? Tentu tidak akan bertambah parah wabah penyakit corona ini. Sekarang kita dihadapkan yang pertama dengan menyebar begitu cepatnya virus corona. Kedua, kita pun dihadapkan dengan begitu banyaknya berita-berita yang tersebar yang tidak jelas. Ya. Jadi kata Allah, Allah memberikan bimbingan awalau radduhu ila rasul. Andaikan berita yang menyangkut keamanan dan rasa takut itu dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada ulil amri, maka perkaranya orang yang ingin mencari kebenaran akan dapat mengetahui. Ya. Dengan demikian para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita latah ikut-ikutan menyebar berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Tidak boleh. Apabila berita itu menyangkut nyawa, keamanan, berita yang sangat genting menyangkut orang banyak, tidak boleh kita sebarkan begitu saja. Ya. Karena itu penulis rahimahullah mengatakan, yajibu alaina an nakuna yadan wahidatan wa saffan muttahida tahta tawjihati rasmiyah wa ta'limat min kibalil mukhtassina wa alla nahriqa hadha as-saff wa man kana lahu ra'yun aw wijhatu nadharin fa inna ma yuhtafadu bihi li nafsihi famarja'una hum ulul ilmi wal ulama wa wulatul amr. Penulis rahimahullah mengatakan, maka wajib bagi kita untuk kompak satu barisan, satu komando, mengikuti taujihat, arahan-arahan dari lembaga yang resmi, dari orang-orang yang min kibalil mukhtassin, orang-orang yang memang khusus menangani masalah ini. Terlebih lagi pemerintahan kita alhamdulillah sampai membentuk satgas ya khusus menangani virus corona. Berita inilah yang kita terima dari mereka, lembaga-lembaga yang resmi. Dan jangan kita rusak barisan kaum muslimin dengan berita-berita yang tidak jelas. Kemudian kata penulis, barang siapa yang dia memiliki suatu pendapat yang tentunya misalkan berbeda dengan kebijakan pemerintah, itu paling banter buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Ya. Jadi kalau orang memiliki satu pendapat pribadi yang menyalahi, misalkan menyelisih kebijakan-kebijakan pemerintah, maka itu paling banter untuk dirinya sendiri, bukan untuk disebarkan ke orang lain. Sekarang ya timbul berita obat penyakit corona apa? Minum cem-ceman, tahu cem-ceman, empon-emponan. Ya, bumbu-bumbu, temulawak, kunyit, jahe dan seterusnya. Akhirnya apa? Harga membumbung tinggi di pasaran. Kemudian muncul lagi berita, artikel, sekarang jangan mengkonsumsi temulawak, kunyit sementara karena akan berbahaya. Nah ini kacau. Mana yang mau kita pegang? Ya, mana yang mau kita jadikan sebagai patokan? Yang ini mengatakan dianjurkan konsumsi temulawak, kunyit, jahe, yang ini mengatakan tidak boleh. Kemudian virus corona kalau terkena sinar matahari mati, maka hendaklah kita berjemur. Yang satu bilang berjemurnya dari jam 8 sampai setengah 9, yang lain bilang jangan jam 8, tidak bagus. Mulainya jam 12 sampai jam 2. Perselisihan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ikutilah arahan-arahan yang resmi dari pemerintah, dari orang-orang yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah ini. Tidak setiap orang bebas berbicara, hingga membuat masyarakat menjadi bingung. Jadi yang benar boleh minum jahe atau tidak? Jadi yang benar jemurnya itu jam 12 atau jam 8? Ya. Kata penulis rahimahullah Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiki, apabila seorang memiliki pendapat wijhatun nazar, pendapat yang dia kira bagus, wa inna ma yuhtafadu bihi li nafsi, itu hanya untuk dirinya sendiri, nggak boleh untuk orang lain dipaksakan. Sehingga terjadi kekacauan, sehingga terjadi panik jual beli, panik belanja, ya.
Karena berita-berita yang tidak jelas. Berita-berita yang justru merugikan kaum muslimin. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini yang perlu kita pahami. Sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah corona secara tinjauan syar'i. Yang pertama, ikutilah arahan-arahan, ya, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh lembaga resmi. Dan ini termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita taat kepada kaum muslimin, taat kepada pemerintah kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemimpin merupakan prinsip Ahlus Sunnah. Terlebih lagi ketika terjadi wabah seperti ini. Kami akan ceritakan 3 buah cerita bagaimana pengagungan salaf terhadap ketaatan kepada pemimpin. Yang pertama, kisah seorang wanita dari Bani Makhzum. Wanita ini memiliki penyakit lepra. Penyakit lepra itu termasuk penyakit yang apa? Yang menular. Kemudian dia keluar rumah. Keluar rumah, tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Kemudian Umar bin Khattab mengetahui bahwa wanita ini menderita penyakit lepra, tapi dia malah tawaf di Ka'bah. Kemudian Umar mengatakan kepada wanita tersebut, alangkah baiknya kalau engkau di rumah saja, nggak usah keluar. Karena ini penyakit yang menularkan. Maka wanita itu pun taat kepada Umar bin Khattab sebagai bentuk taat kepada pemimpin. Akhirnya wanita ini tetap di rumah, tidak keluar karena dia tertimpa penyakit lepra. Ketika Umar bin Khattab sudah meninggal, wanita ini diberitahu, wahai seorang wanita yang melarangmu keluar rumah sudah meninggal dunia. Sekarang keluar rumahlah. Wanita ini masih sakit lepra. Sekarang yang melarangmu itu sudah meninggal dunia. Maka keluar rumahlah. Apa jawaban wanita tersebut? Aku tidak akan memaksiati perintahnya. Apakah aku hanya mentaatinya ketika dia masih hidup, yaitu Umar bin Khattab masih hidup, kemudian aku memaksiatinya, melanggar larangannya ketika dia Umar bin Khattab sudah meninggal? Allahu Akbar. Pengagungan yang sangat besar kaum salaf terhadap pemimpinnya. Maka kalau sekarang ini pemerintah memberikan arahan, himbauan, kerja di rumah, ibadah di rumah, ya, tidak jalan-jalan, hiburan, liburan, maka arahan-arahan ini kita dengarkan sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin. Menjaga jarak ketika belanja, ya, tidak membuat acara-acara perkumpulan yang sifatnya mengumpulkan massa. Maka arahan-arahan dari pemerintah kita taati, karena kaum muslimin diperintah untuk taat kepada pemimpinnya. Ambillah kisah yang sangat menarik dari seorang wanita yang kata Umar bin Khattab, kamu sedang terkena penyakit lepra, tinggallah di rumah, jangan tawaf di Ka'bah. Akhirnya dia tinggal di rumah. Setelah Umar bin Khattab meninggal, ada yang mengabarkan yang melarangmu keluar rumah itu sudah meninggal dunia, sekarang keluar rumahlah. Kata wanita tersebut, aku tidak akan keluar rumah. Apakah aku mentaatinya beliau ketika masih hidup, kemudian aku memaksiatinya ketika beliau sudah meninggal? Allahu Akbar. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemerintah kita sudah menetapkan darurat 14 hari di rumah. 14 hari di rumah, ya, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Contoh kebutuhan mendesak apa? Siaran seperti ini gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat. Nah, begitupun para DKM masjid dalam mendengar ketaatan kepada pemimpin, tidak melanggar arahan-arahan yang diberikan. Contoh kedua, pengagungan salaf dalam mentaati pemimpinnya. Seorang tabi'in, Ibnu Sirin, ketika beliau seorang ulama tabi'in, Ibnu Sirin, beliau pernah dipenjara oleh seorang pemimpin gara-gara beliau
menolong orang yang terlilit hutang. Ya. Kemudian ketika di penjara, Ibnu Sirin di dalam penjara karena penjaga penjaranya baik hati dan tahu bahwa Ibnu Sirin itu tidak bersalah, maka ditawarkan oleh penjaga penjara, kamu kalau malam pulanglah ke rumah keluargamu, nanti pagi balik lagi ke sini. Karena umumnya para pemimpin, ya, kepala lapas, kepala penjara itu kan ngantornya kapan? Pagi. Kalau sudah malam tinggal siapanya? Tinggal penjaga-penjaga penjara saja. Maka kata penjaga penjara ini kepada Ibnu Sirin, kalau ini sudah malam, pulanglah kamu ke keluargamu. Besok pagi kamu balik lagi. Karena percaya penjaga penjara ini sama Ibnu Sirin tentang kejujurannya dan dia memang tidak bersalah. Apa kata Ibnu Sirin? Aku tidak akan membantumu untuk memaksiati pemimpin. Allahu Akbar. Aku tidak akan membantumu dalam memaksiati pemimpin. Ibnu Sirin lebih memilih menerima di penjara siang malam walaupun dia tidak bersalah, daripada menerima tawaran untuk keluar penjara di malam hari sekedar pulang ke rumah keluarga, sekedar pulang menemui anak dan istri, kemudian pagi balik lagi. Beliau tidak mau. Aku tidak akan menolongmu dalam kemaksiatan. Untuk memaksiati siapa? Pemimpin. Ibnu Sirin, salaf, generasi terdahulu yang sangat mengagungkan bagaimana pentingnya kita memperhatikan perintah-perintah, arahan-arahan, himbauan-himbauan dari para pemimpin negeri kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita mentaati apa yang menjadi arahan, himbauan para pemimpin, insya Allah wabah virus corona ini akan apa? Akan cepat hilang. Yang ketiga, seorang ulama Abu Wahab ketika dilarang untuk keluar malam, penduduk dilarang keluar malam, maka ulama ini Abu Wahab dikatakan, mari kita sekarang berkunjung ke rumah teman kita malam hari. Maka Abu Wahab mengatakan, ainal ilm, mana ilmu? Padahal kita sudah dilarang untuk keluar malam oleh pemimpin. Allahu Akbar. Jadi orang yang tidak mengamalkan ketaatan kepada pemimpin, ilmunya tidak bermanfaat. Sampai kata Abu Wahab, ainal ilm, mana ilmumu? Kita ini sudah dilarang keluar malam, jangan berkunjung ke rumah orang. Ya, kita dilarang oleh pemimpin berjalan di malam hari. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita ikuti berita-berita yang resmi dari lembaga yang resmi dari pemerintah, ya. Dan dalam hal ini pemerintah sudah menugaskan gugus tugas COVID-19 dan seterusnya. Ini yang kita terima. Jangan setiap berita kita ikuti, kemudian setiap berita yang kita terima kita sebarkan. Itu tidak boleh. Berpalinglah dari berita-berita yang tidak bermanfaat, karena ciri orang mukmin yang selamat, ciri orang mukmin yang beruntung, alladzina hum anil lagwi mu'ridun, yang mereka berpaling dari perkara-perkara yang melalaikan, ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinjauan seorang muslim dalam menghadapi wabah virus corona secara syariat. Perkara yang kedua, penulis rahimahullah mengatakan, alal muslimi an ya'takida annahu azabun minallahi ta'ala yursiluhu ala man yasha'u min ibadihi wa annahu rahmatun lil mu'minin. Kama jaa fi hadisi Aisyata annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam anit ta'un faqala adzabun yursiluhu Allah ala man yasha wa rahmatun lil mu'minin wa ma min ahadin yaqa'u ta'udu fi baladihi fayamkuthu sabiran muhtasiba illa kutiba lahu mislu ajri syahid. Penulis Allah mengatakan wajib bagi seorang muslim untuk meyakini bahwa penyakit wabah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim kepada orang yang Allah kehendaki, dan itu adalah rahmat bagi kaum mukminin.
Sebagaimana dalam hadis Aisyah, bahwasanya Aisyah bertanya kepada Nabi tentang penyakit taun. Penyakit taun pun termasuk penyakit yang menular. Maka Rasulullah mengatakan penyakit taun itu adalah azab yang Allah kirim kepada orang yang Allah kehendaki. Pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan penyakit taun itu adalah rahmat bagi kaum mukminin. Tidaklah seorang yang ketika terjadi taun di negerinya, kemudian dia tinggal berdiam diri di negerinya, dalam riwayat yang lain berdiam diri di rumahnya, dia bersabar mencari pahala, kecuali akan ditulis seperti pahala orang yang mati syahid. Kaum muslimin demikian Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah azab. Dengan banyaknya maksiat Allah mengirimkan adab dan siksa. Dan ini sebagaimana telah kami kupas kemarin, ya, renungan seputar COVID-19. Maka tidak ada yang bisa mengangkat azab ini kecuali dengan taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tinjauan sikap seorang muslim secara tinjauan syar'i. Yang bagi alal muslimi an ya'khudha bihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-mutaghayyirati fil qaul inda hudusi misli hadhihi sunanil kauniyah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kasafati syamsu kharaja faza'an yajurru rida'ahu wa shalla wa qala fi hadisi Aisyah inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا رواه البخاري. Yang keempat, sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah yang sedang merebak. Hendaklah seorang muslim untuk mengambil petunjuk Nabi SAW ketika terjadi perubahan di alam semesta. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang termasuk sunnah kauniyah. Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari, beliau keluar dalam keadaan takut sambil menarik selendangnya. Nabi SAW berkata dalam hadis Aisyah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah matahari dan bulan terjadinya gerhana karena kematian seseorang, tidak pula karena hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, baik matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah, dan bersedekahlah. Hadis rawahu al-Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Penulis rahimahullah Syekh Khalid bin Ali al-Musyaikih, beliau dalam pesan yang keempat ini, sikap seorang muslim secara tinjauan syariat dalam menghadapi wabah corona, hendaklah seorang muslim mengikuti petunjuk Nabi ketika terjadi perubahan alam. Siapa yang menyangka wabah corona begitu cepat tersebar? Siapa yang menyangka akan meluluh lantahkan wabah corona ini, meluluh lantahkan kehidupan manusia? Siapa? Tidak ada yang menyangka ini perubahan begitu cepat. Nah, ketika terjadi perubahan-perubahan alam yang begitu cepat ini, hendaklah kita mengikuti petunjuk Nabi, karena yang mengatur alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membuat perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama. Di antara buktinya, Nabi Muhammad SAW ketika terjadi gerhana, beliau sangat takut, keluar sambil menarik selendangnya. Kemudian berkata, apabila kalian melihat gerhana, maka hendaklah kalian sholat, hendaklah kalian berdoa, hendaklah kalian bertakbir dan sedekah. Ini yang kita lakukan ketika terjadi perubahan alam semesta yang begitu cepat. Bukan kita membuat satu ibadah-ibadah yang baru. Ya, sangat disayangkan ada yang membuat ibadah-ibadah baru ketika untuk mengusir virus corona. Dibuatlah acara untuk mengusir wabah, dibuatlah persembahan motong kepala kerbau dikirim ke laut dan seterusnya, ya. Karena kita hanya diperintahkan ketika terjadi gerhana sholat. Ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, Nabi mengatakan shollu, sholat, doa, bertakbir, sedekah. Ini yang kita keluarkan. Bukan malah membuat ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu namanya istighosa atau yang lainnya, tidak benar.
Ya. Tapi ikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari-hari ini kami sudah mendengar ada acara-acara untuk menolak tolak bala virus corona. Ya. Ketahuilah kaum muslimin, wabah penyakit taun itu pernah terjadi pada zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Beliau adalah penulis kitab Fathul Bari, penjelasan terhadap Sahih Bukhari. Dan penyakit taun itu pernah terjadi. Bahkan 3 putri Al-Hafidh Ibnu Hajar itu meninggal karena sebab penyakit taun. Ya. Wabah yang sangat berbahaya. Makanya beliau menulis sebuah kitab Badlul Ma'un fi Fadli Taun, ya, tentang keutamaan orang yang meninggal karena sebab mati karena sebab penyakit taun. Beliau di situ menceritakan ketika terjadi wabah penyakit taun, orang-orang berkumpul untuk melaksanakan sholat ramai-ramai, sholat istighosah agar penyakit taun itu hilang. Awalnya yang terkena penyakit taun sebelum dilaksanakan sholat berjamaah ini adalah hanya 40 orang yang terkena penyakit taun. Kemudian mereka kumpul mengadakan sholat bukan atas dasar petunjuk Nabi SAW. Karena Nabi tidak pernah melakukan sholat berjamaah seperti itu. Beristighosah, berdoa bersama agar penyakit taunnya hilang. Nabi tidak pernah melakukan. Zaman para sahabat penyakit taun pun telah terjadi di zaman Umar, tapi tidak pernah mengumpulkan Umar bin Khattab mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat istighosah dan lain-lain. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar? Selesai sholat, yang tadinya terkena penyakit taun hanya 40, pada hari berikutnya yang terkena penyakit taun sampai 4.000, 40.000, terus bertambah. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana pentingnya kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi wabah penyakit, ketika terjadi musibah, gerhana matahari, gerhana bulan, ini perubahan alam. Tentu kita tidak tahu apa yang terjadi dengan terjadinya gerhana, bisa saja terjadi hari kiamat. Tapi Nabi mengajarkan ketika terjadi perubahan alam, sholatlah, bertakbirlah, sedekahlah, bukan dengan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita berbicara, berfatwa dengan hawa nafsu kita. Obat corona, makan bawang 40 biji diiris-iris sambil baca doa, apa itu? Ada flyer ya sebarannya. Ya. Tidak ada. Di dalam menangkal virus corona ini bukan dengan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tapi adalah dengan kembali berdoa kepada Allah. Karena Nabi dalam hadis yang lain ketika terjadi gerhana, fafza'u ila dzikrillah wa du'ai wa istighfari. Bersegeralah kalian menyungkur, takut untuk zikir kepada Allah, untuk berdoa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah minta hal-hal yang tidak diajarkan, bahkan berbau syirik. Minta kepada orang yang sudah meninggal, yang memanggil roh-roh, nyawa-nyawa. Tidak ada, ini perbuatan baru dalam agama. Maka pesan yang disampaikan oleh penulis kitab ini sangat baik sekali kita perhatikan. Agar kita dalam menyikapi perubahan alam ini yang begitu cepat, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, sikap seorang muslim dalam menghadapi virus corona COVID-19. Alal muslimi an yu'mina biqada'illah wa qadarih ma husnit tawakkul 'ala Allah. Yang kelima adalah seorang muslim beriman dengan qada dan qadar, dengan memperbagusi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap musibah, peristiwa di alam semesta sudah Allah tentukan, dan ini sudah kita bahas pada kemarin sore. Kemudian yang keenam, alaihi an yatawakkala 'ala Allah
wa ya'tamida alaihi fi jalbin nafa' wa daf'id dur wa an yu'allika qalbahu billah wa an yusallima ila Allahi amrahu ma'a fi'lil asbab. Yang keenam, adalah seorang muslim bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Hendaklah dia gantungkan hatinya kepada Allah dan dia serahkan urusannya kepada Allah dengan tetap melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas, bahwasanya dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka kaum muslimin, ketika terjadi wabah seperti ini, kita gantungkan hati kita kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Jangan kita bergantung kepada faktor-faktor yang sifatnya hanya teknis dunia saja. Di dalam menangkal wabah, ada dua faktor yang bisa membuat wabah ini hilang. Yang pertama, faktor teknis duniawi. Yang ketiga, faktor secara tinjauan syariat. Yang paling kuat dalam menghilangkan wabah adalah faktor-faktor secara tinjauan syariat. Jadi kita tidak bisa bergantung dengan faktor teknis saja. Ya, faktor teknis misalkan, ayo kita lawan corona dengan tinggal di rumah, tidak campur baur, itu faktor teknis. Tapi jangan lupakan faktor yang terbesar, taubat, istighfar, berdoa, banyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor secara syar'i lebih kuat pengaruhnya dalam menghilangkan bala. Karena itu sahabat Ali mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidambin, wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah wabah itu turun, musibah, kecuali karena sebab dosa. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat. Maka kaum muslimin, dalam keadaan seperti ini, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha memberikan kebaikan, maha menolak bahaya. Jangan kita hanya bergantung pada sebab-sebab teknis duniawi semata. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ini kesempatan yang pertama yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa poin sikap seorang muslim dalam menyikapi virus corona, wabah COVID-19 secara tinjauan syar'i. Nanti bagian kedua kita akan bahas hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan COVID-19. Wallahu a'lam. Bila bisa ingin bertanya melalui pesan singkat atau telepon langsung, silakan menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Wallahu a'lam. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya sekarang kita sesi yang kedua, yaitu tanya jawab dan interaktif. Sekali lagi kami ingatkan para pemirsa yang ingin bertanya kepada kami, silakan menghubungi nomor yang sudah ada di layar TV Anda, baik itu pesan singkat maupun telepon langsung. Kita sambut pertanyaan yang pertama dari saudara Dian di Cikarang. Ustadz, sampai kapankah bapak-bapak tidak sholat pergi ke masjid? Kemudian bagaimana dengan masjid-masjid yang masih melaksanakan sholat berjamaah? Padahal dihimbau untuk sholat di rumah. Sampai kapan bapak-bapak tidak sholat pergi ke masjid? Sampai ada himbauan berikutnya boleh pergi ke masjid. Jadi jawabannya, sampai kapan bapak-bapak tidak sholat pergi ke masjid? Sampai datang pengumuman berikutnya bahwa kita boleh pergi ke masjid. Sebagaimana sudah kami sampaikan tadi, hendaklah himbauan arahan yang diberikan oleh pemimpin pemerintah yang berhubungan dengan peristiwa ini kita dengarkan dan kita praktekkan. Ya. Begitupun dengan sholat berjamaah di masjid. Maka hendaknya kita memperhatikan keputusan atau himbauan-himbauan dari yang berwenang dalam hal ini. Kalau ada himbauan dari MUI daerah, misalkan MUI pusat, agar sementara waktu kita sholat di rumah, maka sholatlah di rumah. Kemudian kalau ada berita lagi, himbauan resmi, surat edaran resmi bahwa masjid boleh dilaksanakan kembali sholat berjamaah, kita datang sholat berjamaah. Inilah sikap seorang muslim, bentuk ketaatan kepada pemimpin kita. Yang ini merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan berikutnya dari Wahyu Aditya di Telaga Pesona.
Bagaimana tata cara pengurusan mayit positif corona yang sesuai syar'i? Cara pengurusan mayit yang sudah positif terkena virus corona akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, akan kami urutkan hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan virus corona. Kalau tadi di dalam kitab ini ada dua bagian. Yang pertama sikap seorang muslim secara tinjauan syariatnya. Yang kedua hukum fikihnya. Dan kita belum masuk hukum fikih seputar corona. Maka mohon bersabar agar mengikuti terus acara ini sampai tiba saatnya pengurusan jenazah yang positif corona. Bismillah Ustaz, saya mau tanya atas situasi kondisi yang terjadi saat ini. Untuk pasal sholat berjamaah, apakah dibenarkan sholat berjamaah dengan kondisi diberi jarak yang agak lebar antara jamaah? Apakah kondisi tersebut bisa dikatakan mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah? Jika dilakukan di masjid, misalnya sholat Jumat, apakah termasuk dikatakan tidak taat atau patuh kepada himbauan ulil amri atau pemimpin daerah? Dari saudara Ian di Pulau Gadung. Ya, tentang sholat berjamaah dengan posisi shaf yang lebar, ya berjarak sampai 1 meter, apakah ini disebut sholat berjamaah ataukah tidak? Sebenarnya ini akan kami bahas nanti. Akan kami bahas hukum-hukum fikihnya. Ya. Cuma karena banyaknya pertanyaan seputar ini, maka kita jawab sementara waktu. Ya, saya Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya tentang masalah ini dan beliau mengatakan tidak sah sholat semacam itu. Tidak sah sholat semacam itu. Ya, karena sholat ketika berjamaah wajib bahwa shaf itu adalah rapat, tidak renggang-renggang dengan jarak 1 meter. Ini jawaban sementara, nanti kita bahas tinjauan lebih detail tentang hukum sholat berjamaah dengan shaf yang renggang sampai 1 meter, bahkan sampai 2 meter. Ya. Dan mohon bersabar, sekali lagi kita belum masuk hukum fikih seputar virus corona. Kemudian kalau ada masjid yang tetap melakukan sholat Jumat, apakah dikatakan tidak patuh kepada himbauan para pemimpin atau daerah? Hendaklah ikuti yang berwenang di daerah Anda. Apabila yang berwenang di daerah Anda memang belum melarang pelaksanaan sholat Jumat, maka tidak berdosa. Ya, karena setiap daerah tentu kondisinya berbeda dengan daerah yang lain. Mungkin daerah ini sudah zona merah, tapi daerah yang lain masih zona hijau. Karena belum ada yang didapati positif, maka tidak ada masalah sholat Jumat. Begitupun sholat berjamaah. Jadi ikuti himbauan yang berwenang di daerah Anda. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustadz, saya Adinda di Telaga Pesona. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang masih ngeyel tidak mau di rumah saat wabah COVID ini? Tentunya himbauan pemerintah ini wajib kita dengarkan dan kita taati. Nah, ketika kita melihat ada orang-orang yang tidak mau di rumah, tentu dilihat apa hajatnya, apa kebutuhannya. Kenyataan yang kita dapati di lapangan, pabrik-pabrik masih berjalan seperti biasa, bahkan karyawannya tetap masuk seperti biasa. Tentu kita tidak punya kuasa untuk menyetop hal ini, ya. Kecuali kalau kita punya akses kepada pemerintah supaya pabrik juga ditutup, bekerjanya di rumah saja. Jadi ketika kita melihat di jalan kok masih banyak ada orang keluar, jangan berpikiran macam-macam. Barangkali dia termasuk orang-orang yang punya kebutuhan mendesak. Barangkali dia kepala keluarga yang anaknya belum makan nasi. Istrinya membutuhkan obat. Jadi harus keluar. Jadi kita jangan berpikiran negatif kepada orang-orang yang sedang keluar rumah. Barangkali dia sedang menjadi pejuang, relawan, bagi-bagi nasi bungkus. Ya, ke terminal-terminal kan dia keluar. Apakah kita katakan dia ngeyel, tidak mau di rumah? Tidak bisa juga, karena barangkali dia punya suatu kebutuhan yang mendesak yang harus keluar. Jadi kita dalam hal ini perlu memperhatikan himbauan-himbauan resmi yang diberikan oleh pemerintah. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama di acara hukum-hukum fikih seputar COVID-19. Ikuti terus acara ini. Karena akan lebih menarik pembahasan-pembahasan berikutnya dari sisi hukum secara fikih.
Ya, bagaimana sholatnya? Bolehkah orang yang memakai baju ya basmat atau APD kemudian tidak tayamum, tidak wudhu? Nah, ini perlu dibahas. Kemudian sholatnya, kemudian puasanya, sholat tarawehnya, bolehkah sholat Idul Fitri di rumah? Sebagaimana baru tadi pagi saya baca ada himbauan sholat Idul Fitri di rumah. Nah, ini perlu dibahas. Maka jangan lupa untuk ingat Sabtu pagi dalam acara hukum-hukum fikih seputar COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.